Halo semuanya, perkenalkan nama aku Elizabeth Dewi Pramasari, biasa dipanggil Elsa dengan NIM 23G6006. Di sini aku akan membahas tentang ringkasan dan juga 3 pertanyaan. Mulai dari ringkasannya dulu nih, sejarah hukuman mati. Dalam sejarah, praktek eksekusi mati setidaknya diberlakukan sejak zaman Babilonia di Mesopotamia. Nah, salah satu dokumen yang tertulis itu mendukung hukuman berat adalah UU Hammurabi yang ditulis pada permukaan batu sekitar 1754 sebelum Masehi. Nah, ada beberapa hukumannya tuh yang unik-unik nih. Pada butir 229 itu, jika sebuah rumah roboh dan membunuh pemiliknya, pembangun rumah tersebut akan dihukum mati. Dan pada butir 230 itu berisi, jika rumah yang roboh itu membunuh anak dari pemilik rumah, anak dari pembangun rumah itulah yang akan dihukum mati. Nah, tentunya pasti hukuman mati itu ada pro dan kontranya. Nah, buat yang setuju dengan hukuman mati itu, kenapa sih? Yang pertama bisa mengeliminasi ancaman kemanusiaan, memberikan efek jerah, meningkatkan populasi good people, and menurunkan populasi bad people. Terus kalau ada yang no terhadap hukuman mati, itu kenapa juga? Yang pertama, tidak mengeliminasi ancaman kemanusiaan, karena ada faktor internal. Terus ada juga tidak terbukti memberi efek jerah, akan selalu ada populasi good people dan menurunkan populasi bad people. Tetapi ternyata dari beberapa tokoh-tokoh ada yang tidak setuju dengan hukuman mati tersebut karena mereka berkata bahwa lebih penting dari sekedar Anda mementingkan insting manusia primitif, kalau orang salah dibunuh itu menyederhanakan masalah. Justru karena orang yang salah itu harusnya diperbaiki, disembuhkan, bukan malah dieliminasi. Nah, teman-teman, ada beberapa alasan mengapa melakukan hukuman mati. Yang pertama, perbedaan opini antara penguasa dan yang dikuasai. Yang kedua, kejahatan yang luar biasa. Terus apa aja sih resikonya? Itu ada salah vonis, tidak memberi solusi pada akar kejahatan, kekerasan akan melahirkan kekerasan baru, kemudian yang terakhir adalah kebijakan anti kehidupan. Nah, ternyata ada beberapa pendapat nih. Yang pertama, pendapat PBB, mengeluarkan penghapusan hukuman mati di seluruh dunia, meskipun sebagian telah menghapus, tetapi 60% penduduk dunia bermukim di negara yang masih memberlakukan hukuman mati. Pendapat dunia, pertama, dihapus untuk semua kejahatan. Dihapus untuk kejahatan biasa, tapi tidak untuk kejahatan yang luar biasa. Secara praktis setelah dihapus, merah masih diberlakukan. Untuk pendapat dari gereja, menurut Santo Clemens, menitik beratkan pada belas kasihan. Santo Agustinus menilai hukuman mati seharusnya hanya sebuah jalan untuk mencegah kejahatan dan melindungi pihak-pihak yang tidak bersalah. Katekismus Gereja Katolik mengatakan bahwa hukuman mati diperbolehkan dalam kasus-kasus orang sangat parah kejahatannya, apabila hukuman mati satu-satunya jalan untuk melindungi pihak-pihak lain dari kejahatan pihak yang bersalah. Dari Monsignor Ignatius Suharino menegaskan pernyataan Gereja Katolik untuk menolak hukuman mati selain dalam kasus-kasus keharusan yang mutlak. Sekarang saya akan menjawab beberapa pertanyaan. Yang pertama, jelaskan definisi dan alasan dari hukuman mati. Apa sih hukuman mati itu? Hukuman mati adalah suatu hukuman atau vonis yang dijatuhkan pengadilan atau tanpa pengadilan sebagai bentuk hukuman terberat yang dijatuhkan atas seseorang akibat perbuatannya. Apa aja alasannya? Yang pertama, hukuman dan balas dendam. Beberapa orang percaya bahwa hukuman mati merupakan bentuk balas dendam yang setimpal bagi kejahatan yang dilakukan oleh pelaku. Mereka berpendapat bahwa hukuman mati adalah cara untuk memastikan bahwa pelaku menerima sanksi sepadan dengan kejahatan yang mereka lakukan. Yang kedua adalah efek jerah. Pendukung hukuman mati berargumen bahwa keberadaannya dapat mencegah kejahatan serius dengan mengintimidasi potensi pelaku kejahatan. Mereka berpendapat bahwa ketakutan akan eksekusi akan mengurangi kemungkinan pelaku berulang tindakan kejahatan yang sama. Dan yang terakhir, ketiga adalah keadilan bagi korban. Sebagian orang percaya bahwa hukuman mati memberikan keadilan bagi korban dan keluarganya.
Mereka berpendapat bahwa pelaku serius harus menghadapi konsekuensi berat atas tindakannya, sehingga memberikan penghiburan dan pemenuhan keadilan bagi mereka yang terkena dampak langsung dari kejahatan tersebut. Soal nomor 2 adalah jelaskan sejarah pelaksanaan hukuman mati. Dalam sejarah peradaban kuno, praktik eksekusi mati setidaknya sudah diberlakukan sejak zaman Babilonia di Mesopotamia. Salah satu dokumen tertulis paling awal yang mendukung hukuman berat tersebut adalah Undang-Undang Hammurabi yang ditulis pada permukaan batu sekitar 1754 sebelum Masehi. Beberapa aturan di dalam UU itu tidak saja mengancam hukuman mati bagi para pelaku kejahatan, tetapi juga orang-orang yang dianggap lalai menjalankan tugasnya, sehingga berakibat pada hilangnya nyawa orang lain, kata arkeolog Inggris Leonard William King dalam bukunya yaitu The Code of Hammurabi. Soal nomor 3 adalah jelaskan mahasiswa setuju atau tidak setuju terhadap hukuman mati. Saya tidak setuju dengan hukuman mati karena memandang mereka tentang pentingnya kehidupan manusia dan nilai-nilai kasih sayang, belas kasih, serta pengampunan. Semua orang pasti pernah bersalah, maka dari itu kita harus saling memaafkan dan mau memberikan arahan bagi mereka yang sedang kehilangan arah. Yang pertama, menurut pandangan Katolik, hanya Tuhan yang memiliki hak untuk menentukan hidup dan mati. Manusia tidak berhak mengambil nyawa orang lain, bahkan dalam konteks hukuman. Kedua, kasih sayang dan pengampunan. Agama Katolik menekankan pentingnya kasih sayang dan pengampunan. Mereka mengajarkan agar kita membuka hati dan memberikan kesempatan kepada pelaku kejahatan untuk bertobat dan memperbaiki diri, bukan untuk membalas dendam dengan hukuman mati. Berikut adalah beberapa ayat sebagai pendukung untuk menolak hukuman mati. Pada Matius 6 ayat 14-15, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Pada Matius 22 ayat 39, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Terakhir, Efesus 4 ayat 31-32, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih, mesra, dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Sekian yang dapat saya sampaikan dari hasil beberapa pertanyaan yang sudah saya jawab. Apabila ada tutur kata dan tindakan saya yang kurang nyaman atau kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai jumpa di lain waktu.